Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Medihub ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Sulaiman. Saya Firsia Faranda Pildi. Saya Zulkarnain Samsurya. Saya Nur Abidah. Saya Tina Safina Rizkin. Nah, sekian dari nama-nama kelompok kami. Kami langsung masuk dalam kode web kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas E ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil proyek kami atau web kami. Nama kelompok saya 1. Afirsia Fernanda Fildi, 2. Alif Sumamandra, 3. Adina Safana Rizkin, 4. Nur Abidah, 5. Zulkarnain Syamsurya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke indeksnya, indeks HTML. Yang pertama kan ini doctype HTML. Nah, doctype HTML itu rata-rata semua orang sudah tahu berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML. Nah, ini manfaatnya untuk membantu atau bagian kepala website untuk awalan. Nah, yang keempat ini yang meta charts. Ini mengatur jenis codingan karakter menjadi seperti UTF-8 yang seperti ditulis. Fungsinya agar teks, simbol, dan emoji tampil dengan benar, tidak berhamburan, dan mendukung berbagai bahasa, mau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pun juga bisa. Nah, yang kelima ini kan meta name. Ya, meta name itu yang kelima ini. Nah, yang ini dia fungsinya untuk menyesuaikan tampilan. Karena kan website dengan ukuran layar perangkat membuat website nyaman dilihat di HP. Karena kan ini kita akan menggunakan juga di HP supaya bisa dilihat di Android maupun iOS. Nah, yang keenam ini title Medihub Your Health. Ini judul website yang proyek kami buat itu namanya Medihub. Nah, jadi kita tulis ini title Medihub Your Health. Nah, yang ketujuh ini link. Ini link href. Kan yang seperti kalian lihat. Fungsinya itu mempercepat proses pengambilan font untuk meningkatkan performa. Jangan sampai loading website kan. Nah, ini yang mempercepat semuanya. Nah, yang ke-8 dia ini kan maaf ya kalau kurang bahasa Inggrisnya. Link correction href. Ini fungsinya mengoptimalkan pengambilan file font dari server eksternal, seperti menghubungkan browser ke server. Kayak gitu. Yang ke-8. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, yang ke-9 dia ini kayak import font inter. Nah, fungsinya itu menggunakan font inter dari Google Fonts ketebalan kayak kalau kita mau 400 jadi ketebalannya normal. Kalau 500 itu medium. Yang 600 semi bold ya, seperti yang paling tinggi 800 ekstra dia. Nah, manfaatnya itu membuat tampilan website lebih modern, tidak jadul-jadul banget kan. Nah, yang ke-10 itu kan seperti simbol dia. Simbol material simbol kayak gitu. Fungsinya menggunakan icon yang ini, yang ke-10 ini kan. Ini yang saya kasih tebal nih, yang 10. Ini fungsinya untuk menggunakan icon dari Google, material simbol. Kayak home, search kan itu dari Google semua kan. Setting atau person atau profil kalian. Itu supaya mempercantik website yang enak untuk dilihat dan tidak berhamburan banget. Nah, yang untuk ke-11 itu link rel style sheet. Nah, ini menghubungkan file CSS. Karena kan kita di sini menggunakan CSS, tidak hanya menggunakan HTML. Ini untuk mengatur desain dan tampilan website. Nah, CSS itu digunakan kan untuk warna, layout, atau ukuran teks. Karena kan itu sangat berdampak di yang kita mau. Nah, kita langsung ke background effect.
Nah, kalian pasti tahu apa yang dimaksud dari background effect kan. Nah, background itu untuk mengatur background website yang seperti kalian mau, mungkin putih, hitam, tapi yang sekarang kita pakai warna hitam. Kalau kalian bertanya tentang position itu kayak tempat untuk websitenya, mau di sebelah kanan atau mau di sebelah kiri. Nah, kalau untuk landing nav itu yang ini. Nih. Landing nav itu untuk mengatur atau menu navigasi. Nah, supaya navbar tetap terlihat saat halaman di scroll, supaya kalau kayak gini kalian scroll begini tidak berhamburan. Karena kan di sini kita pakai posisi, positioningnya, box shadow, border. Box shadow kita sudah jelaskan di laporan kita. Kalian mungkin bisa lihat bagian laporan. Nah, kalau untuk landing nav brand itu untuk mengatur logo dan nama brand kan kita pakai nama Medihub kan. Nah, itu untuk mengatur dan kita bisa masukkan color warna biru, terserah kalian bisa masukkan apapun di sini sesuai kemauan kalian. Ini untuk menata icon dan tulisan agar sejajar, karena kan jangan sampai kalau tidak sejajar agak jelek untuk dilihatnya. Nah, ini juga sama landing nav brand. Nah, kita langsung ke landing nav links. Ini agar semuanya membuat lebih horizontal. Aduh, lupa tuh. Sorry. Nah, kami pakai di sini colornya warna 717, 71717A. Nah, border radiusnya kita pakai 9999 px, terserah kalian, kenyamanan kalian, dan transition colornya 2 second. Nah, ini juga landing nav link kan. Ini color kita pakai background, ini hanya kayak tambahan gitu. Nah, untuk landing nav action display flags, ini untuk mengatur bagian tombol aksi pada navbar, seperti menata tombol agar sejajar rapi. Yang mana lagi? Ini enter. Ya, ini untuk landing nav enter itu yang 48 ya sampai 5 berapa ini? 53. Ini landing nav enter untuk mengatur tombol login atau enter. Fungsinya itu kayak gimana ya? Memberikan, ini kan kita pasang color juga di sini atau background. Itu bisa tambahkan warna biru. Nah, dan bisa untuk membuat bulat kan, kayak berbentuk bulat juga bisa. Kita harus menggunakan landing nav enter. Nah, habis itu apa lagi nih? Hero section. Nah, ini ada namanya landing mine. Kita banyak belajar tentang landing ini ya. Nah, landing mine ini untuk mengatur kontainer utama website. Kayak memberikan lebar maksimal halaman, kan lebarnya kita pakai ini 1280 px atau margin 0, dan padding 48 px, 24 px, dan 64 px. Karena ini mengatur padding dan posisi konten kita project kalian. Nah, yang ke berapa nih? Yang ke nomor 60 nih, yang ini. Ini ya. Maaf tadi saya kurang kasih pertebal. Ini hero yang ke-60. Ini hero dia untuk mengatur hero section kayak membagi layout menjadi beberapa kolom menggunakan grid. Kalau di bagian web kita itu ada di sebelah kanan dia bentuknya di sini. Yang ada 3 layout. Nah, yang ke mana lagi yang bisa ini. Kita langsung saja ke ini kan hampir sama kan media atau bagaimana. Kita langsung ke hero lah. Nah, ini dia untuk mengatur bagian kiri hero section. Kan ini ada tulisan left itu kan kiri. Tapi kita gunakan rata-rata di VS Code itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini untuk menampilkan informasi utama website. Karena kan yang kalau kalian buat website itu informasi itu biasanya di bagian kiri. Dan memberikan efek blur dan transparan supaya lebih enak dilihat, karena lebih worth it untuk dipakai itu blur juga. Ini juga hampir sama ya. Ini untuk position. Nah, ini hero left back image. Ini mengatur gambar background. Kayak membuat gambar memenuhi area atau memberikan efek transparan. Ini kita harus pakai. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk hero left content,
Nah, dia ini mengatur isi konten hero, kayak menjaga teks berada di atas background supaya tidak error kemana-mana. Kan biasa itu banyak web yang error kan. Nah, biasanya itu dengan cara minimalisir keerroran mereka pakai ini. Nah, yang ke 83 nih, Hero Badge. Apa ya ini? Nah, ini mengatur badge atau label kecil. Ini memberikan informasi tambahan atau desain modern. Yang ke ini 89. Ini Hero Badge. Ini mengatur titik animasi pada bat. Yaitu fungsinya untuk memberikan efek kedip menggunakan animasi kalau biasa maju itu. Kalau kalian mouse kalian ke situ, itu ada animasi sedikit kan. Nah, ini kita langsung ke panjang ya. Keyframes. Ini keyframes untuk mengatur animasi titik, fungsi untuk membuat fade in dan fade out. Nah, yang sekarang kita masuk itu di hero right. Right kan kanan. Tadi kan kita sudah bahas yang di kiri. Sekarang kita masuk lagi ke kanannya. Nah, yang pertama itu profil panel. Nah, profil panel itu di bagian atasnya. Nah, itu untuk menampilkan daftar profil dengan desain modern, kayak profil yang mana, kayak profil yang kita pakai kan, kita pengguna kan. Jadi langsung ada. Nah, profil panel hover. Nah, ini hampir sama dia kan, ini kita bahas tentang border color aja dalamnya kan. Nah, yang ini profil panel header. Nah, ini mengatur header panel profil. Ini menata judul dan icon panel. Nah, ini displaynya flex. Nah, margin buttonnya itu 24 px. Nah, habis itu ini hampir sama ya. Dia ini kalau untuk profil panel title ini untuk mengatur judul panel juga dia ini, untuk memberikan ukuran dan warna teks kan. Ini warna teksnya putih kita pakai. Nah, kalau profil ini rata-rata nih, kalau profil ini maksudnya di profil yang kayak bagian atas itu. Jadi mereka semua hampir sama. Jadi saya akan mungkin menjelaskannya agak pendek-pendek ya, soalnya jawabannya penjelasannya pun sama ini. Nah, untuk profil list dia itu untuk menata item profil secara vertikal. Ini mengatur daftar profil juga. Sama aja, hampir sama lah untuk yang tadi saya jelaskan kan. Nah, profil item. Nah, ini dia profil item untuk mengatur item profil. Dan seperti kan kita ada avatar dia kayak foto-foto kita dan data pengguna. Dan memberikan efek hover, tapi kita sekarang belum menggunakan data kan. Nah, karena kita masih masuk dalam indeks HTML dan CSS. Nah, yang ke mana lagi itu tadi? Kan habis ini kan kita tadi profil item. Nah, kita langsung profil item avatar. Nah, karena ini kan hampir sama dia ini. Hanya bahas background dan border color. Background itu kayak belakang. Nah, untuk border color kita ambil kayak kebiruan. Nah, profil item avatar itu mengatur foto profil. Nah, fungsinya untuk membuat avatar berbentuk lingkaran. Tidak kan, tapi bisa juga kalian berbentuk kotak, terserah kemauan kalian, sisa diubah-ubah aja kan. Nah, ini profil item avatar ini sama aja yang kayak tadi saya jelaskan kan. Karena ini mirip aja. Nah, ini profil item info. Ini untuk mengatur area teks profil kan, kita pakai flex draw 1. Nah, profil item name. Nah, ini untuk mengatur nama pengguna atau user. Kan ada, kalian pasti punya nama kan untuk data. Nah, fungsinya itu memberikan ukuran dan ketebalan teks. Font size, ukuran tulisan kayak gitu. Nah, yang tadi yang saya jelaskan yang ini bukan ini. Maaf. Dan sampai sini ke bawah sini. Nah, habis itu kita jelaskan profil item ID. Nah, profil item ID itu untuk mengatur ID atau informasi tambahan. Kalau ada informasi dari web atau dari kan. Nah, ini kita berikan warna teks itu abu-abu ya. Nah, untuk profil item arrow. Nah, ini untuk hampir sama lah semuanya. Ini untuk mengatur icon panah. Fungsinya untuk memberikan animasi saat
hover. Mungkin ini hampir sama semua ini kalau untuk profil, karena kita mencakup pembahasan tentang profil kan, tentang icon, fitur, background, ya semua kan masuk sana. Nah, untuk habis itu apa lagi ya? Nah, kita langsung masuk ke fitur cards. Nah, ini sudah jauh ya, sudah 176. Ini fitur cards. Nah, fitur cards itu kayak mengatur section fitur, kayak menampilkan fitur dalam bentuk gear. Nah, fitur card itu untuk mengatur kartu fitur hampir sama juga sih semuanya, mau profile apapun itu yang kayak yang sebelumnya hampir sama. Nah, ini fitur cards ini untuk mengatur kartu fitur, kayak memberikan background transparan atau menambahkan shadow saat hover. Kalau kalian tidak tahu apa itu shadow saat hover, itu seperti ketika mouse mendekati ini kayak langsung maju gambarnya kayak gitu. Kalau kalian lihat web kami mungkin kalian tahu di head ada itu di foto. Nanti ketika kamu mouse atau cursor kalian ke sana, nanti akan maju. Itu namanya shadow saat hover. Nah, habis itu kita masuk di mana ya? Fitur card ini kan sudah kan ini, fitur card ini. Nah, kita langsung masuk di fitur card icon aja, karena ini hampir sama ini. Karena kan kita bahas box shadow itu hampir sama aja. Ini warna hitam kita ambil, gridnya kolom 1 banding 1, slide ini. Nah, ini untuk fitur card icon. Nah, ya, ini untuk mengatur icon fitur, kayak menampilkan icon dalam kotak, ya, ya foto kan kayak gitu. Margin bottomnya 20 px dan widthnya itu 48 px, heightnya itu 48 px. Kalau mungkin kalian pasang 20 ini dia akan menurun. Nah, habis itu ini hampir sama aja ini warna-warna ini backgroundnya, yang kalian mau kayak gimana, biru, hitam, tergantung aja kemauan kalian bagaimana. Nah, kalau mungkin kalian tahu lah apa yang dimaksud ini, fitur card icon amber, indigo, dan blue. Nah, langsung saja kita masuk di fitur untuk menyingkat waktu, karena mungkin agak lambat ini. Kita masuk saja fitur card title. Nah, ini untuk mengatur judul fitur. Nah, karena kan kita pakai nggak mau terlalu besar, kita kasih 20 px saja. Dan font white-nya itu 600, dan warna tulisan kita ambil yang warna putih, soalnya kalau warna merah mungkin agak aneh ya. Dan margin buttonnya itu 8 px. Maaf ya kalau agak cepat saya bicara, mungkin karena terbiasa. Nah, untuk fitur Chardes itu kayak mengatur deskripsi fitur, kayak mengatur teks penjelasan fiturnya, kayak font size-nya itu 15 px, kayak besarnya line height itu 1,7, colornya itu kayak abu-abu gitu. Nah, max width-nya itu 520 px. Mungkin kita langsung masuk aja kayaknya nih di footer tanpa lama-lama saja ya, karena mungkin ini kayak untuk mengatur footer website aja, kayak menampilkan bagian bawah. Kan tadi kita bahas di bagian atas kan, header namanya. Nah, kalau footer itu di bagian bawah, yang di bawah sini. Nah, footernya itu landing footer itu max width 110 px, marginnya 0, bordernya ini ya, saya tebalkan dulu ya. Ini footer, ini namanya footer ya. Nah, footer itu untuk menampilkan bagian bawah website. Displaynya itu flex, flex direction, kolom, and design, center gap 60 px. Nah, langsung di landing footer. Landing footer itu kayak gimana ya, mengatur nama brand footer dan mengatur ukuran dan warna teks. Nah, ini hero, justify content, space between text and left. Nah, habis itu kita ini landing footer links. Kalau yang di atasnya ini hampir sama ini. Dan yang landing footer brand. Nah, kita masuk ke sini aja ya. Nih, teman-teman ya. Nah, ini untuk mengatur nama brand footer, itu yang untuk di bawah brandnya. Itu fungsinya untuk mengatur ukuran dan warna teks. Nah, kalau ini kan hampir sama ini. Sama lagi. Bisa dibilang sama ini untuk keduanya. Tapi ini dia untuk menata agar rapi kan. Ini dia. Nah, habis itu kita langsung saja ke landing footer copy. Mungkin tipis lagi untuk ini kita mengatur teks copyright, kayak menampilkan informasi hak cipta website. Setiap website itu mempunyai hak cipta untuk di paling bawahnya.
Nah, kita masuk di style. Nah, ini boleh nih kalau di style nih. Style itu kayak pembuka dan penutup ya. Nah, habis itu hit itu kayak tag penutup bagian head, kayak menandakan akhir bagian. Nah, body itu untuk bagian utama website. Nah, langsung aja kita masuk di background. Background kan semua kalian tahu itu kayak untuk tanda di belakang komentar HTML. Ini fungsinya background ini untuk memberikan penanda bagian background agar lebih rapi. Untuk div class ini, div class background effect ini container background website ini menampilkan efek background gelap pada halaman. Ini untuk kayak gelap nggak terang banget kan, kita pakai di kelas background effect. Nah, kita langsung ke nav. Ini komentar penanda bagian navbar. Ini kan kayak komentar ini supaya penanda. Ini bagian nav kayak gitu. Berarti. Nah, ini 227 nav class landing nav. Nah, bagian navbar menu navigasi. Nah, fungsinya menampilkan menu utama website. Habis itu di flash ya hampir sama ya, ini bagian logo dan nama. Nah, untuk spam ini untuk yang kayak menampilkan icon hati kan kita temanya medis. Jadi kita ambil ikonnya hati dari Google material. Nah, habis itu ini kayak kita ambil Medihub ya, favorit nama kita itu Medihub. Habis itu di kelas landing nav links. Ini kontainer menu navigasi, kayak tempat menaruh link navigasi website kayak Maps lah modelnya. Kalian tahu Maps kan? Kayak lokasi lokasi perusahaan kan. Habis itu di kelas landing nav action. Ini seperti kontainer tombol aksi navbar kayak menampung tombol navigasi seperti login atau profile. Mana tadi ya? Sampai mana ya tadi? Oh, ini ya, action ya. Nah, ini yang ini ya 235 agak susah ya nih kalau dibilang. Ini link menuju bagian profile. Oke, mengarah pengguna ke sekian profile. Ini dia profile sama juga tombol masuk login. Ini dia. Ini. Nah, kita langsung masuk di main. Situ main kelas landing main. Di situ ini kontainer utama halaman ini, halaman utama dia. Ini menampung seluruh isi utama website. Kayak di sini nih tempatnya dia. Nah, di situ hero ini kan komentar kan, ini hanya penanda. Ini di situ section class hero. Ini bagian hero atau tampilan utama website. Ini menampilkan informasi utama dari website kami yang bernama Medihub. Left. Ya, yang seperti tadi ya, left lagi kita ketemu di sini yang di sebelah kiri. Nah, habis itu di div class hero left content ini fungsinya untuk menampilkan informasi utama dan tombol aksi di bagian kiri. Karena kan ini seperti yang kalian tahu kan, ini tadi nah kelas hero left. Habis itu di kelas hero left ini menampilkan gambar background hero. Ini kayak background gitulah, kayak gambar-gambar aja di sebelah kiri. Ini menampilkan gambar background ini. Ini link yang kita pakai kan. Habis itu di kelas hero left content. Nah, ini fungsinya kayak kontainer di hero. Ini menampung batch, judul, deskripsi dan tombol. Kayak judul apa yang kita mau kan. Habis itu di kelas hero batch ya hampir sama lah semua ini. Kayak menampilkan label informasi tambahan, kelas hero ini untuk titik animasi pada batch, memberikan efek visual berkedip kayak begitu. Ini sistem online. Ini memberikan informasi bahwa sistem aman dan online. Ini aman kan. Nah, habis itu ya kita langsung masuk di H1 ya. H1 itu judul utama website ini. Selamat datang di Medihub. Nah, kesehatan Anda terintegrasi digital. Nah, seperti ini. Kalau kita ubah ini nanti di website akan terubah kok. Habis itu kita langsung ke P-class. Nah, ini P-class ini ya paragraf deskripsi aja sih, yang menjelaskan fungsi dan tujuan Medihub. Ini ya fungsinya kita supaya bisa tertulis di web kami. Platform presisi klinis yang dirancang untuk sintesis ya dan sebagainya macam lah. Mungkin kalian bisa lihat di website kami aja. Div class hero action. Mana ya? Ini kontainer tombol aksi untuk menampung tombol utama hero lah, kayak hampir sama lah semuanya. Nah, ini sudah muncul lah karena tapi kita masuk dulu ya di sini. Ini tombol utama hero profil. Ini untuk mengarahkan pengguna ke pembelian profil dulu, untuk mengarahkan. Kalian tahu kan?
Ini icon panah. Ini untuk menambah visual pada tombol. Kayak gitu aja sih ini. Hampir sama lah semua ini. Untuk di sebelah kiri ya, ini tadi kita bahas yang ini. Dari nomor 2. Dari 245 ke 264. Sekarang kita masuk di kanan lagi. Atau right. Ya lumayan lah masih. Ya sedikit lagi. Semangat. Nah untuk right profile select itu untuk komentar bagian kanan ya. Ini kan ini untuk penanda aja. Kayak supaya kita tidak tergabung antara kiri dan kanan. Dan div class profile panel ID profiles. Ini ya, ini panel untuk menampilkan daftar pengguna profile. Div class profile panel header. Nah, ini untuk hampir sama lah yang kiri dan kanan karena nggak ada beda soalnya. Nah, ini untuk menampilkan judul icon panel. Ini untuk kelas, kayak tadi saya bilang lah, untuk menampilkan teks pilih profil Anda. Nah, di situ span kelas material simbol profilnya group. Ini icon group sebagai icon visual panel untuk kayak visual kan kayak online gitu. Nah, ini di kelas profil. Nah, ini untuk menampung semua item profil pengguna. Nah, ini ada nama saya Alif Sumum Hendra. Ini foto saya. Nah, ini NIM saya juga ada di sini. Nah, ini nama-nama kelompok saya yang mungkin nggak berguna tapi sangatlah berguna di sini. Nah, di semua Mahendra. Nah, mereka ini tim saya ini hanya untuk kayak bantu saya untuk CSS. Habis itu di kelas material ini ya. Ini agak privasi ya untuk nim saya sebenarnya. Nah, di situ di kelas. Kelas yang mana ya? Habis itu. Nah, ini profile itemnya. Ini kalau saya ubah ini terubah juga. Ini meja altnya sama Mahendra, ini foto saya, ini kelas item, ini profile item name untuk kalian sama Mahendra untuk nama. Ini untuk nim saya. Nah, habis itu kita masuk di mana ya? Search div class profile item. Habis itu kita masuk di UGL. Nah, ini. Nah, habis itu UGL, ini div class item info. Ini untuk menampilkan nama dan nim. Ini div class untuk profile item ID. Ini untuk sama juga div class profile item ID sama ini. Ini span class ini untuk icon panah menunjukkan tombol dapat diklik ya. Ada itu ada di sebelah kanan untuk di web kami. Habis itu yang mana lagi nih? Wrap section. Ini hampir sama aja kayaknya semuanya. Ini kan tadi kan saya sudah jelaskan kan untuk saya gimana. Ini juga nama teman kelompok saya ini Zulkarnain. Ini fotonya untuk menampilkan ini div class untuk menampilkan username dan name. Ini nama-nama kelompok saya. Kita langsung sama aja ini semuanya. Kita langsung masuk ke main aja atau footer. Nah, ini footer ini footer class landing footer. Nah, ini untuk bagian footer website. Div class landing footer brand Medihook dan div nama brand pada footer. Ini ya, nama brand saya. Ini footer brand. Ini untuk menulis nama brand atau nama website kalian. Nav class landing footer links. Nah, ini ada 3 macam ya. Ini untuk menampung link tambahan website kayak ini. Kebijakan privasi, syarat layanan. Nah, untuk menampilkan di ref ini untuk menampilkan. Habis itu div class landing footer copy. Ini kayak di mana ya? Kayak apa ya, biodata dari perusahaan kami yang kami buat atau proyek kami. Habis itu body dan HTML. Nah, maaf tadi ya kalau ini kurang menjelaskan soalnya hampir sama ini. Ini nama-nama kelompok saya. Afirsya, Zulkarnain, dan untuk tadi penjelasannya hampir semua soalnya kan sama ini. Kita pakai sisa copy paste aja. Ya, kita lanjut ke style CSS. Nah, style CSS ini kan kalau nomor 1, 2, 3 ini kayak nama web kita kan Medihook. Nah, habis itu kita jelaskan dulu nih before after yang nomor 6 ini kan before afternya ini. Before after itu untuk memilih semua elemen yang kita pilih itu kayak box sini apa ya susah ya. Ini untuk padding atau dan border dihitung masuk ke width atau height. Nah, habis itu kita
kita nah ini before after kan posisinya marginnya ya, kalian tahu lah semua margin. Saya sudah jelaskan mungkin ya. Nah habis itu kita ini masuk di HTML WebKit text size adjust 100% kan. Nah ini untuk mencegah iPhone atau Safari ataupun Android pun bisa juga untuk otomatis memperbesar teks. Jadi kayak otomatis kan untuk mencegah perbesar teks dari iPhone. Nah habis itu IMG dan SVG. Nah ini di dalamnya ada astaga apa ya, display block. Nah display block ini untuk menghilangkan width space bawah gambar untuk di bawah-bawahnya. Nah kalau max width itu untuk gambar tidak overflow keluar kontainer. Nah habis itu ini atex decoration. Nah decoration mungkin hampir kalian semua tahu kan, ini link tidak bergaris bawah dan mewarisi warna parent. Nah habis itu ini menghilangkan bullet list nih di style kan ada ini ini kan menghilangkan kan. Nah habis itu button. Nah button itu untuk cursor tangan saat hover, ada itu yang kayak bulat-bulat bentuknya dia tuh. Nah habis itu input select text area button nih. Ini untuk font mengikuti font aplikasi ya. Ini font family, font size. Nah habis itu kita lanjut ke selection. Nah selection itu backgroundnya kita ambil yang warna biru ya. Nah ini warna saat user menyeleksi teks ini warna biru. Nah ini FFF. Kita masuk di design tokens di 15. Nah yang pertama-tama itu root. Nah ini root adalah kayak semua variabel CSS ditaruh di sini ya, langsung lengkap kan. Nah yang pertama primary itu warna utama aplikasi warna biru. On primary itu warna teks di atas primary-nya, nah putih. Nah on primary itu apa ya, sudah ya kalau on primary saja. Primary container ini untuk versi lebih gelap, kayak agak gelap-gelap sedikit di atas primary-nya. Nah on primary container itu untuk ya hampir sama lah dengan ini di atas. Nah habis itu kita masuk di second ray. Nah second ray ini untuk warna teks sekunder kan, kita pilih abu-abu kan ini. Nah habis itu one second ray sama second ini hampir sama, dan kita langsung ke tertiary ya dia. Ini untuk orange. Nah ini orange ini. Habis itu kita masuk di sini aja langsung ke background karena ini kan hampir sama semua ini. Nah background on ini background ini semakin tinggi semakin terang ini. Nah habis itu surface itu sama untuk panel ini. Habis itu surface container, nah itu dia. Oh ya kali ya, maaf. Ini model surface container model kan. Outline tadi sudah sampai masuk surface. Ini outline ini untuk dipakai validasi form error. Nah habis itu kita langsung aja ya, ini sama aja ini ya, error container ini sama aja dipakai validasi untuk error, ini sepaket biasanya orang bilang. Nah habis itu ya mungkin ini hampir sama lah, inverse surface, inverse on, apapun itu hampir sama dengan yang lain. Kita masuk aja ini SPXS. Nah ini untuk spacing konsisten. Habis itu ya agak panjang ya ini padding. Ini RLG ini 8px itu untuk standarisasi rounded atau corner. Nah habis itu font ini font, kalau kalian mau tahu yang mana font ini ya. Nah ini untuk default font stack aplikasi. Nah kita langsung aja di base karena ini kan hampir satu semua ini sama ini dengan root, bisa warna yang kalian mau apa aja ya. Kita lanjut di body. Nah
body itu kan dalamnya ini banyak banget ini background color ya, font family apalah semua ini, font size, background mungkin kalian tahu gimana itu background. Kalau ada yang belum tahu saya jelaskan aja, maka seluruh body menjadi hitam karena kita ambil warna hitam bro. Habis itu kita lanjut di color var. Nah color var itu warna default text, jadi teks ke abu-abuan yang kita ambil. Aduh apa ya itu, font family itu menggunakan font global, biasanya itu ini CSS. Font family biasanya kita pakai FF, tapi kita tidak pakai untuk sekarang ya. Ini font size 16px, ini ukuran default text. Nah kan kita ambil 16px itu kalau di VS Code itu standar web modern. Habis mana tadi, oh ini line height. Nah ini untuk mengatur jarak antara baris teks, karena kalau tidak ada ini mungkin terdempet semuanya. Jadi 1,6 kita ambil. Habis itu font weight, ini ketebalan normal. Kalau kita pasang 1000 mungkin terlalu tebal ya. Habis itu ini WebKit font smoothing, anti ini dan most susah banget ya, smoothing grayscale. Nah ini dia nih kayak gabungan dia nih. Ini untuk membuat font lebih halus di Chrome, Safari, dan Mac itulah OS. Nah habis itu kan kita berbagai macam ya, ada yang pakai Chrome, ada yang pakai Safari, dan ada yang pakai Mac OS. Habis itu Minhage apalah ini, kita pakai yang 100% ya, yang kayak tinggi layar. Kalau via ini kayak persen dia model, ini body minimal setinggi viewport. Nah padding top, nah padding mana itu, padding topnya ini 80px. Nah ini memberi ruang atas karena navbar fixed. Nah kalau tidak ada ini padding top, maka navbar akan menutupi konten. Habis itu padding bottom kita ambil 112px. Nah ini ruang bawah untuk mobile bottom nav. Nah ini medianya ya hampir lah sama yang di atas, kan saya jelaskan aja ya, itu sama. Ini untuk artinya min with padding top, ini kan dalam ini bodinya padding top 96px, padding bottom 48px. Ini jika selayar 798px untuk tablet dan desktop. Nah mana ya tadi, ini padding topnya nih, body padding top ini kan, ini untuk desktop navbar lebih tinggi dan bottom nav mobile hilang. Padding dari kayak bottom nav mobile hilang. Nah kayak apa ya kalau untuk dibilang, kayak garis panahnya itu untuk sama dengan padding bawah diperkecil ya, semoga kalian mengerti lah gimana ya. Nah habis itu material simbol outline. Nah material simbol outline itu font variation setting, kita ambil fill 0, VGT-nya 400, grad 0, opacity-nya 24. Ini info konfigurasi Google Material Icon Variable Font ini ya. Ini material simbol outline. Nah ya, kita masuk lagi ya. Nah karena ini kan fill itu kayak kita ambil 0 berarti outline icon. VGT itu ketebalan icon. Nah kalau grad itu gradien ketebalan. Saya jelaskan ya ini satu-satu. Nah OPSZ, nah itu untuk 24 kita pakai kan, itu ukuran optimal. Biasa tambah px, tapi kalau saya ini kita 24 aja. Habis itu kita masuk di tipografi system kita kagak kasih masuk ya. Habis itu T-display. Nah ini T-display ini dalamnya banyak banget. Satu aja yang saya baca, font size 48px dan line height-nya itu 1,1.1 dengan letter spacing 0,02 m, font weight 600. Ini hampir sama ya semua, tapi sisa ubah-ubah nomor aja. Ini untuk hero text besar ya, ini untuk hero text besar, ini huruf sedikit dirapatkan ini untuk dirapatkan. Untuk kalau TH1 itu untuk heading utama. Nah kalau TH2 itu untuk subheading besar. Kalau TH3 itu heading kecil. Kalau T body LG ini untuk body text besar.
body teks besar, ini body normal, ini ya, mana T body MD ini body normal, T body SM itu teks kecil, biasanya Seption, helper, dan metadata. Nah ini hampir sama lah. T label MD ini. Nah ini untuk batch, form label atau purchase text. Nah habis itu letter SM itu untuk apa ya, huruf lebih renggang. Nah kita masuk ke layout itu kayak container system ya. Kita masuk di container dulu. Nah kontainernya kan kita pakai max width-nya itu 1200 px. Itu untuk membatasi lebar konten agar nyaman dibaca dan tidak terlalu melebar. Nah habis itu kita pakai margin 0 untuk center horizontalnya kan. Nah padding left right untuk kontainer menjadi flexbox. Ini sama ya, untuk memberi gutter kiri kanan ini. Habis itu display flex ini untuk kontainer menjadi flexbox. Maaf ya tadi saya salah mengartikan ini tadi. Nah habis itu flex direction itu kolom itu untuk child disusun vertikal. Nah habis itu gap untuk jarak otomatis antara child. Nah habis itu kita masuk di container wide ya, ini untuk versi lebih besar ya, lebih besar dari yang di atas. Nah ini tuh mana ya tadi, container wide ini max width-nya ini kita ambil 1280 px. Nah ini untuk desktop padding diperbesar. Habis itu maksudnya kan marginnya 0 auto. Habis itu padding left-nya 16 px, padding right-nya 16 pm nya. Nah media tadi itu yang saya kayak bilang tadi ya, medianya hampir sama aja. Dan kita mempersingkat waktu, mungkin kalau saya jelaskan semua ini dapatlah 4 jam. Habis itu kita langsung masuk di top nav. Nah top nav itu desktop navbar ya, saya lupa ini desktop navbar ya. Kita langsung masuk, sudah ya tadi saya jelaskan, bukan langsung ya. Kita langsung di mana tadi, kita sudah masuk di bottom nav. Sudah tadi bottom nav ya, kita udah masuk di mana ya, top nav dulu gak sih? Oh iya, top nav. Nah top nav itu hampir sama lah yang di HTML kemarin saya jelaskan, soalnya kan kita gabung HTML, indeks HTML dan CSS. Dalam indeks HTML itu kita mempunyai CSS juga ya. Nah top nav ini untuk atas untuk desktop ya, untuk menempel di layar dan selalu di atas, tidak ikut di scroll, ketika scroll dia tidak ikut ke bawah ya kan. Habis itu kita masuk saja di height-nya ya, height semuanya background apa kita pakai sama lah, background apa yang kayak kemarin saya jelaskan ya. Situ ini medianya ini untuk jalankan style, kita pakai 768 px. Nah top nav ini mana itu tadi, displaynya gimana, dan mengertiin display itu untuk navbar muncul saat desktop. Habis itu kita langsung masuk di mana ini, top nav brand ini font size, kita sudah jelaskan yang kemarin kayak gimana font size. Habis itu colornya warnanya biru. Habis itu display flex align center gap 6 px. Habis itu ini kan mana tadi, mana itu top nav blend hover. Nah kalau ini dia untuk top nav link saja ya, sudah itu untuk kemarin. Itu untuk kontainer menu, kan kita ada menu juga kan, ini untuk kontainer menunya untuk links. Habis itu kan kita pakai display itu untuk jarak setiap menu 32 px. Nah habis itu ya kita lebih semangat ya, top nav links hover. Nah ini tuh untuk dijalankan saat kursor menyentuh menu. Nah habis itu
ini salah tadi, ini untuk ketika cursor menyentuh menu, kita pakai backgroundnya hitam kalau warnanya putih ya. Habis itu top nav link aktif itu untuk menandai halaman aktif, misalnya user sedang di halaman dashboard atau gimana, mau di menu, terserah ya. Ini untuk gitu, memindai halaman ya. Habis itu memang ada aktif ya ini. Nah, habis itu kita masuk lagi ya, sama ya yang kayak kemarin nih, Betternav. Betternav kita masuk di mobile. Ini mobile Betternav itu untuk di HP ya. Habis ini Betternav itu untuk navbar bawah khususan HP. Display positioning ya sama lah kayak yang kita pakai. Nah, position, set index, bottom, position, set index, item, background, filter, padding, white, ya sama lah. Ini border, box shadow kemarin tadi saya sudah jelaskan ya. Habis itu ya, mana ya? Nah, kita masuk di hero header ya. Nah, hero header itu untuk bagian ini untuk mengatur header utama halaman. Ini hero header. Nah, kita pakai display flash ya, sudah itu ya kita jelaskan untuk mempersingkat waktu aja ya. Display kita pakai flash direction, column 7 rule status, gap var itu kayak untuk memberi jarak. Habis itu media itu artinya jika layar lebih besar dari 780x tablet laptop. Ini ya media sama lah yang kayak tadi. Nah, habis itu kita masuk di kayak status batch-nya. Ini status batch itu untuk dipakai untuk batch atau status kecil. Nah, kayak ada itu yang hijau-hijau bentuknya di status batch. Nah, bordernya itu kayak ya segitulah, border radius, padding, box shadow, kayak gitu. Kalau yang belum tahu box shadow itu untuk memberi bayangan supaya terlihat mengembang. Nah, habis itu dot. Nah, ini dot, titik dot ya, width itu untuk membuat bulatan kecil. Nah, ini dot greennya warna hijau supaya ada itu bentuk warna hijau di sebelah untuk bulatan warna hijau. Habis itu bento grid. Nah, seperti nama lagu ya. Ini bento untuk membuat layout grid modern dan disebut bento grid karena tampilannya seperti kotak-kotak dashboard. Ini bento. Nah, grid template ini untuk artinya kayak layar dibagi jadi 12 kolom. Nah, habis itu mana ya tadi grid column itu. Nah, habis itu kita masuk di gap var itu ya, seperti var yang saya jelaskan tadi ini. Grid column. Habis itu kita masuk di media tadi tuh kayak tadi yang saya jelaskan kan. Card hover. Nah, kan kita udah masuk di. Nah, ini card hover nih, card hover. Nah, card hover itu kayak gimana ya? Kalau card itu kan adalah kotak konten modern, kayak contohnya kartu dokter, statistik atau jadwal yang kayak kan kita pakai rumah sakit kan, jadi kita bisa mengatur jadwal. Pentingnya itu border radius untuk membuat sudut membulat. Jadi transisinya itu kayak untuk animasi halus saat hover. Nah, chart hover itu saat mouse diarahkan, border berubah atau shadow muncul. Efeknya lebih hidup dan interaktif. Nah, habis itu apa lagi ya ini? Nah, kita masuk di Vital Grid. Ya, kita ketemu lagi nih. Nah, Vital Grid itu untuk kelas kontainer untuk menyusun semua kartu vital dalam bentuk grid atau kotak. Mana tadi dia itu? Nah, ini display grid ya, dan tadi ya media juga hampir sama ya. Nah, habis itu vital title itu seperti kelas card utama untuk satu data vital, satu data yang kayak paling intinya. Nah, habis itu ya background padding, vital light table. Nah, habis itu vital title table, label ya. Nah, ini untuk kelas bagian label judul vital.
Habis itu vital title anggapannya label material symbol outline. Nah, ini untuk kelas icon material symbol. Habis itu vital title value. Nah, itu untuk kelas kelas wadah angka dan satuan vital. Habis itu vital title num. Itu untuk kayak kelas angka utama data visual. Ini ya, num ini. Ini sisinya nih dalamnya agak panjang dikit dia. Habis itu vital title unit. Nah, ini agak kayak gimana ya? Ini dia artinya kayak kelas satuan data vital seperti BPM, persen atau C, nggak tahu ya apa itu. Nah, habis itu horse list. Nah, kita masuk kan lagi ke horse list ya. Horse list itu kayak kelas kontainer daftar jam operasional. Kayak jam operasional kita kan dari jam 8 sampai jam 12, tapi tergantung sekuat kalian gimana. Kalau bisa 24 jam ya 24 jam ya. Habis itu list. Nah, ini tuh untuk kayak gimana ya? Untuk kelas atau style untuk setiap item hari dan jam dalam daftar. Ya, semua kalian ngerti ya. Nah, habis itu horse list linot. Nah, ini untuk kayak style untuk semua item kecuali item terakhir. Kayak item terakhir ya. Nah, habis itu horse list day. Itu kelas nama hari. Nah, kalau horse list time itu untuk kelas jam operasional. Nah, kalau horse list close itu untuk kelas penanda jika tutup atau close. Nah, habis itu dokter cards. Nah, itu dokter grid. Pertama ya, ini dokter grid. Yang belum tahu dokter grid itu sini saya jelaskan. Nah, itu untuk kelas kontainer untuk menyusun kart dokter dalam bentuk grid. Nah, kalau media kalian tahu lah berapa APX ya. Kita bagiannya 640 dan 1024. Nah, dokter card. Sini untuk kelas card utama data dokter. Data dokter ada berapa orang, jadi 5 orang. Tapi yang punya itu yang alif. Nah, habis itu dokter card hover. Nah, itu untuk style saat disentuh, disorot, dan disorot kursor. Atau ini ya, ini yang goyang-goyang. Nah, habis itu kita masuk di avatar. Dokter card avatar. Nah, itu ini untuk kelas foto profil dokter. Ada itu foto yang kayak contohnya yang alif itu. Nah, itu fotonya keren kan. Nah, itu mirip. Nah, itu overflow-nya hidden kayak gitu. Nah, kalau untuk ini dokter card avatar AMG itu kayak untuk lifestyle atau gambar di dalam avatar dokter. Nah, habis itu dokter card. Nah, ini kayak nama kita lah, nama-nama dokter kita. Dokter Alif Sumendra kayak gitu. DR. Habis itu dokter Carspage itu untuk kelas kelas spesialisasi dokter. Habis itu kita masuk di BTN alias buttons. Nah, kalau BTN itu kayak artinya kelas dasar untuk semua tombol button kayak banyak ya. Nah, habis itu kita masuk di BTN primer. Nah, ini untuk kelas tombol utama dengan warna primer ya. Apa ya itu? Nah, habis itu BTN primary hover itu untuk style saat tombol primary sentuh kursor. Kalau ada yang belum tahu apa arti BTN, yaitu buttons. Nah, habis itu BTN outline. Nah, BTN outline itu kelas tombol outline atau garis tepi. Kalian tahu tepi kan? Bahasa Malaysia lah. Nah, habis itu BTN outline hover. Nah, BTN outline hover itu style saat tombol outline disentuh kursor. Nah, seperti yang tadi yang saya bilang, mirip. Karena rata-rata biasanya mirip, yang bedanya itu hanya button kayak gitu. Nah, habis itu BTN violet dark. Nah, itu untuk kelas tombol isi gelap violet. Isi gelap ya. Nah, habis itu kita masuk di BTN violet dark hover. Nah, kalau ada yang belum tahu ini artinya kayak style hover tombol violet dark. Nah, BTN link. Nah, ini BTN link ini kayak kelas tombol berbentuk link atau tautan. Kayak link ketika kau pencet masuk. Nah, habis itu kita masuk di button link hover. Nah, ini untuk style hover tombol link. Habis itu kita masuk di BTN link material symbol outline.
Nah, ini dia untuk kayak kelas style icon di dalam tombol link. Nah, kita masuk di booking pack. Nah, ini lumayan nih ini booking pack ini. Nah, pertama itu kan booking body. Nah, booking body itu artinya kayak kelas kontainer utama halaman booking. Nah, habis itu booking main. Nah, booking main itu kayak kelas bagian utama isi booking. Semirip-mirip lah. Nah, habis itu booking grid. Nah, itu untuk kayak kelas grid atau layout booking. Kayak booking dokternya, kayak kalian mau booking dokter Alif karena paling terbaik kayak gitu. Nah, habis itu info card. Info card itu kayak kelas card informasi siapa ya, kayak kalian mau kayak dokter Afirsa mungkin kayak gimana. Nah, habis itu kita masuk di info card IMG Warap. Nah, ini untuk kayak kelas wadah gambar pada info card. Nah, media mungkin kalian tahu ya kayak gimana dia itu media kayak yang tadi lah kita pakai 768 pixel lagi. Nah, info card IMG itu kayak kelas gambar info card kayak gambar-gambarnya kan. Nah, info card hover, info card IMG sama lah. Nah, itu untuk kayak style gambar saat card disentuh kursor kayak kalau kamu kayak mau lihat gambar. Nah, itu pakai kan itu pakai hover dan dari kursor yang kayak ini yang goyang-goyang. Nah, habis itu info card overlay. Nah, ini untuk kayak kelas lapisan overlay gelap di atas gambar. Nah, kan kita pakai gelap. Nah, habis itu kita pakai ini lagi overlay text. Nah, ini kayak kelas teks di atas overlay gambar. Nah, habis itu ini info card overlay sama lah ini ya. Ini dia kayak gimana ya? Outline ya, material simbol outline kayak style icon dalam detail informasi kayak gitu. Ini info card body. Nah, info card body itu kayak isi body card informasi mungkin. Nah, habis itu info card P, card body P. Nah, itu untuk kayak gimana style paragraf dalam body info card. Info detailnya. Nah, info detail. Kalian mau kan? Mana ini? Info detail ini kayak material gimana ya? Info detail. Itu kayak kelas detail informasi. Nah, ini semiripnya lah. Ya, kalian mungkin mengerti kayak info detail materi simbol. Ya, semirip-mirip aja itu kayak kalau untuk material ini info detail material simbol outline. Nah, itu kayak untuk style icon dalam detail untuk informasi. Kalau nah, kita langsung masuk aja ke form saya untuk mempersingkat waktu. Form card itu kayak kelas card form utamanya. Nah, habis itu form row itu untuk kelas baris. Nah, habis itu form group untuk kelas kelompok input form. Nah, habis itu form group plus form group tambah ya. Ini kayak style jarak antar form group jaraknya. Habis itu form group ini form group tambah form group. Nah, itu kayak style form group dalam satu row grid. Habis itu form group label itu kayak style label pada form. Ya, mana lah tadi nih form control. Nah, ini kayak kelas input utama form. Nah, habis itu form control placeholder. Nah, ini untuk kayak style placeholder input. Nah, formnya sama lah ini untuk error. Ini untuk kelas input kondisi error. Ini untuk normal, kelas input ketika normal. Ini kayak text area ini kayak gimana ya untuk style text area from. Select wrap itu untuk kayak kelas pembungkus ya mirip-mirip lah ini. Select wrap material simbol kayak untuk seperti style icon drop down. Nah, kalau form submit itu kayak kelas area tombol submit form. Button submit itu kayak kelas tombol submit. Kayak gitu. Mirip-mirip aja. Kita langsung aja masuk ke table ya. Table wrap itu kayak kelas pembungkus utama table. Kalian kalau nggak tahu kelas itu kayak table wrap ya. Bener ya? Nah, habis itu table scroll itu kayak kelas container scroll horizontal. Nah, miripnya lah. Nah, kalau TH ini kayak style judul kolom tabel nih. Atau TH ini kayak style bagian kepala atau header tabel yang paling atas. Nah, kalau ini TD
Nah ini kayak style isi data tabel. Nah habis itu T-body TL. Nah ini untuk style setiap baris tabel, style kayak mana kalian mau ya. Nah kalau ini kayak over kayak untuk kursor, ya segitulah. T-body kalau ini untuk kayak style baris ganjil tabel. Kalau untuk child itu kayak atau biasa kita event kayak ini kayak untuk style baris genap tabel. Ya kita langsung masuk aja ya untuk di raw action. Nah ini kayak untuk style hover. Ini ya. Ini kan raw action. Ini kayak untuk kelas tombol aksi pada baris tabel. Nah kalau ini kayak untuk tear hover itu untuk style tombol atau aksi saat baris disentuh kursor, namanya juga hover ya. Ini juga sama, hover tombol aksi. Nah avatar circle itu kayak kelas avatar lingkaran. Kelas kenapa avatar ya? Kelas circle blue itu kayak kelas avatar warna biru. Ya, ya seperti di Inggris ke Indonesia lah, blue itu kayak warna biru. Blue itu kan biru kan. Nah, warm June kayak ya warna aja ini. Kalau ini mana tadi? Avatar circle warm. Itu kayak untuk warna orange sangat. Nah, habis itu kita masuk di badge. Ya, badge display, badge kalau ada yang belum tahu badge itu kayak gimana ya? Untuk kelas atau label status. Badge down ya sama untuk status selesai. Nah, habis itu download itu untuk kelas titik indikator batch selesai. Di situ batch pending. Ini itu untuk kayak kelas batch status pending. Ya sama lah, kita langsung aja masuk di pagination. Ini kayak tabel footer. Tabel footer itu kayak info, kelas info footer tabel kayak gitu. Ini kayak footer info, ini kayak kelas info footer tabel. Itu aja. PTN kayak kelas tombol pagination. Habis itu pack button hover ini kayak untuk kursor. Pack button disable itu untuk kayak style tombol pagination non-aktif. Situ pack button aktif kayak untuk kelas tombol pagination aktif. Pack button sama lah. Nah kita langsung di terakhir. Records pack header. Nah records pack header itu kayak kalau mungkin banyak orang belum tahu, ini masih awam ya. Itu kayak kelas header halaman records data, bukan data ya, data. Nah, habis itu record header satu itu kayak style judul. Nah, habis itu record action itu untuk kayak kelas area tombol aksi record. Nah, ya ini kalian tahu lah ini. Mungkin saya jelaskan satu aja ya. Kalau primary itu untuk kayak utility kelas warna primary. Nah, kalau secondary itu kayak ya utility kelas warna secondary lah. Surface juga kayak begitu, warna on surface. SF itu kayak ya warna error itu kayak kalau error utilitas kelas warna error FV500, FV600, text right, inline flex dan flexul. Nah, mungkin kita sudah selesai ya untuk di bagian style CSS. Kita langsung masuk lagi di bagian booking HTML. Ya, kita masuk di booking HTML. Nah, habis itu ini kan yang kayak mirip lah di index. Nah, ini doc HTML kayak untuk deklarasi HTML aja. HTML ini untuk kayak elemen utama halaman. Hitnya itu kayak bagian metode halaman. Meta itu kayak kan kita pakai meta char set meta -8. Habis itu meta name viewport content. Nah, ini kayak untuk responsive viewport. Title itu kayak judul, nama judul kita kan Medihook. Nah, link graph itu kayak ya link itu kayak untuk menghubungkan font CSS sama aja nih. Ya, ini kayak untuk menghubungkan antara CSS. Nah, ini kita langsung ke body ya. Body itu kayak isi halaman. Nah, kita langsung masuk di desktop navbar. Nah, yang pertama kan ini top nav itu kayak ini top nav ini kayak navbar desktop bagian atas. Nah, ini top nav brand. Nah, kalau yang belum tahu top nav brand itu kayak logo nama Medihook. Nah, ini kita ada yang di HTML di sini ya. Terus masukkan dalam di sini ya. Mungkin spanduk Medihook, ya kan? Nah, ini material simbol outline kayak kalau belum tahu kayak icon material simbol ya.
Nah, kita langsung sini. Nah, kalau ini kelas top nav link itu kayak gimana ya? Kalau kelas top nav link itu kayak untuk kontainer link navbar kayak itu. Ini kontainernya kan indeks HTML. Oke, banyak nih. Nah, habis itu top nav linknya ini kayak ini. Kalau ini dia untuk menu, ini record HTML Ditaruh diambil di dari sini ini, kan, enggak ada semuanya ini bukan HTML juga diambil dari sini, tanggal jut gabung sama nilai. ya. Nah, kalau ini top nav link Iya. Film sama aja ya, untuk top nav link aktif. Nah, kalau ada yang belum tahu ini kayak menu nav beraktif. Nah, habis itu nav ya, kalian tahu ya, sudah jelaskan tadi. Kita langsung masuk di main class of container white. Nah, container white itu kayak kontainer utama halaman. Kalau kalian belum tahu, ini kan main konten. Nah, kayak kontainer halaman utama. Nah, kita masuk nih di itu kan harus tahu H1. Nah, kalau yang belum satu H1 ini kayak gimana ya? Di H1 ini kayak style heading utama untuk ginian. Nah, TH1 ini ya. Ini kalau form primary ya. Kalau T body MD itu kayak style text body. Seperti singkatannya ya. T itu text, ini body. Nah, habis itu kita pakai kan color on SF. Nah, itu color on SF itu kayak utility warna teks. Kalau kalian tidak tahu ya. Nah, kita langsung masuk aja di bento. Seperti yang kayak tadi saya jelaskan di bagian style CSS ada juga bento ya. Kalau kalian belum tahu, bento itu kayak layout grid bento. Nah, kita langsung aja di left info card. Nah, left itu kan kiri ya, kalian tahunya kan. Nah, bento booking grid ini ya, ini bento booking gridnya. Kalau ada yang belum tahu bento booking grid itu kayak gini ya, kayak grid halaman booking aja dia. Nah, card. Nah, kalau ada yang belum tahu card itu kayak card umum. Bentuk col 5. Nah, ini kayak ukuran kolom cardnya itu 5 grid kayak gitu. Nah, habis itu info grid. Di kelas info card. Kenapa info grid ya? Info card. Nah, itu kayak card informasi klinik. Informasi klinik dari yang kita buat ya. Nah, kalau info card yang juga itu kayak wadah gambar card. Nah, ini kan kita ambil yang ditarik kita masuk dalam sini. Nah, habis ini modern klinik waiting area ini terserah kalian atau judul kalian aja. Habis itu div class info card overlay. Nah, kalau ada yang belum tahu ini info card overlay kayak overlay gelap gambar ya. Nah, habis itu div class info card overlay text untuk teks lah, kayak text overlay gambar. Nah, habis itu span class material symbol outline kayak medical server ya. Nah, ini kayak terus info card over symbol outline itu kayak info card aja kayak Manchester server yang kita pakai kan kelas TH3 itu kayak heading ukuran H3 ini unggulan klinik kayak headingnya. Habis itu kita masuk di info card body ini ya, kelas info card body itu kayak isi atau info card atau body info card ya. Kayak ini spesialis kami meninjau detail awal Anda sebelum kunjungan, memastikan konsultasi yang terfokus dan efisien. Nah, ya, habis itu sudah ya tadi kelas info card body. Nah, setelah kelas ini info detail. Info detail itu kayak detail informasi dari kita ya. Nah, ini informasinya ini jam operasionalnya Senin, Jumat dari jam 8 sampai jam 18 atau jam 6 ya. Nah, sama juga ini info detail juga ya. Ini info detail title kayak untuk title kan. Ini lokasinya di mana. Nah, Unismu Makassar Universitas kalau mau nggak tahu kepanjangan Unismu kayak Universitas Muhammadiyah Makassar, you know lah. Nah, habis itu kita masuk di mana lagi nih, right form card. Nah, kalau untuk form card ini kayak ini kan card bentuk O7. Ini card bentuk O7 kayak ukuran kolom card 7 grid. Kan tadi 5 grid kan, ini dia 7 grid ya. Nah, habis itu form card ya, ini kelas form row. Ini seperti ya yang tadi lah, kalau form card booking form card ya seperti yang tadi yang saya bilang tadi.
Habis itu formnya ini ya kayak untuk from input data aja ini. From row kayak untuk baris layout form, from group untuk kelompok input, label ini ya kayak untuk label input, nama lengkap, nama siapa, namamu. Ya seperti ini contohnya Alif sama Mendra. Ya sama juga ini kayak nah from group Nimo berapa 150 berapa 8411 ya privasi ya. Kalian bisa baca di web kita ada untuknya ya. Nah, sama juga ini kayak di kelas from group sama aja. Kita belum jelaskan sama. Ini from group sudah tadi label, udah input, udah from control. From control itu kayak input form. Ya, habis itu kita masuk di form ini ya, div class sama aja sebenarnya kayak anti kardiologi, neurologi, ortopedi dan praktikum umum. Kayak untuk spesialisnya, nama spesialis siapa-siapa tuh. Ya, ini kelas materialnya ini kayak sponsor. Form grupnya kita pakai stylenya itu kayak kelompok inputnya kan ini margin top 16px nya. Nah, habis itu kita masuk lagi di kelas form group sama juga kelas form group kayak untuk kelompok inputnya label itu kayak label inputnya input kelas dia sama di kelas. Nah, sama juga yang kayak tadi saya jelaskan kalau kelas-kelas kan. Ya, habis itu apa lagi nih pesan jadwalnya kan? Pesan jadwal kapan kalian mau nanti arrow forward. Nah, kita langsung button nav. Nah, mobile button nav. Nah, kalau untuk mobile button nav itu kayak untuk navbar bawa mobil atau dibilang HP untuk di HP. Ini home. Ya, metode simbolnya kita pakai home kayak untuk tempatnya beranda. Ya gitulah, Sampai di button sini nav. juga. Button nav label. Kalau yang belum tahu button nav label itu kayak label menu mobile untuk HP. Habis itu ini link ref itu record HTML. Jadi kita ambil dari sini ya, kita masukkan ke sini. Kita panggil biasa dibilang. Button nav label lagi kita pakai kan itu untuk kayak label menu. Ya, ini button nav links itu kayak untuk link button nav. Nav linknya kayak untuk kita panggil kan dari sini nih index HTML dari sini. Record HTML itu dari sini. Ya, bukan HTML itu dari yang kita pakai. Nah, sama juga ini dia pakai button nav label. Nah, habis itu kita langsung masuk di mana di record. Ya, kita langsung masuk di record lagi. Ya, kita langsung masuk ke record HTML. Nah, doc type itu kayak tadi lah HTML kayak deklarasi HTML aja, HTML juga kayak gitu elemen utamanya. Di situ hit bagian metode kayak gitu. Situ title itu kayak judul halamannya. Gitu kayak yang tadi lah, mirip-mirip link kayak untuk menghubungkan font dari file CSS dari CSS ini kan digabung di sini bisa. Ya, kita langsung masuk di desktop navbar. Walaupun tadi sudah jelaskan, kita jelaskan kembali. Jangan sampai kalian lupa ya. Top nav brand dari index HTML kayak nama juga. Kita pakai medihook ya di belakangnya. Seperti nama judul dari rumah sakit kita. Nah, itu kayak kontainernya ya. Kalau nav brand itu kayak kumpulannya. Nah, habis itu kelas top nav links ini. Ini yang salah ya. Ini top nav links itu kayak untuk kontainernya atau grupnya. Nah, top nav link yang ini dia itu kayak untuk link menu navbar. Kita ambil dari index HTML, terus beranda. Record HTML itu untuk rekam medis, bukan HTML itu yang untuk pesan jadwal ini ya, ini ya 3. Kalau kalian tidak tahu. Nah, habis itu kita langsung masuk di konten. Ya, container width. Kalau ada yang belum tahu container width itu kayak kontainer utama halaman ya. Kalau belum tahu page header. Nah, page header itu kayak ya kayak untuk penyimpanan di kelas record header.
Nah, record header itu kalau ada yang belum tahu mungkin header halaman rekam medis. Ya, ini record header. Nah, habis itu TA1 ini TA1. Kalau ada yang belum tahu itu TA1 itu kayak heading utama halaman. Habis itu color and surface ya Gitu. kayak gitu. Teman ke yang ke Thailand tadi. Div. Asli Nah, Thailand. habis itu color on SF itu kalau ada yang belum tahu ini itu kayak utility warna teks varian ya. Record action kalau ada yang belum tahu record action juga ini kayak kontainer tombol aksi ya. Habis itu button ini kayak BTN ini kayak singkatannya ya. BTN itu kayak kelas dasar tombol kan ini button namanya kayak tombol ya. Nah ini kita tulis ya filter list ya untuk outline-nya. Kalau ada yang belum tahu material simbol outline itu kayak tombol outline filter. Habis itu BTN violet dark ini kayak untuk tombol violet export. Nah ini writer space untuk ekspornya ini download span export. Nih, ada penjelasan dia di sini kalau yang belum tahu. Nah table itu kayak elemen halaman table kayak ini kelas table scroll untuk ketika tablemu di scroll ya. Yang pertama itu name tanggal nama dokter dan spesialis apa dan status apa dia ya. Nah habis itu kalau ini TH ini kayak untuk judul kolom tabel ya. Ini TH ini kalau ada yang belum tahu TR itu untuk baris tabel ya. Untuk T body dia itu untuk kayak isi data table. Ini row 1. Nah dalam mode ini kayak row-nya itu kayak name 11 colornya waktunya kapan 24 Oktober ya. Nah habis itu kita masuk di ini ya apa ya ini div class inflex. Nah itu kalau yang belum tahu Indian flex itu kayak untuk utility flex horizontal ya. Nah kalau on surface itu kayak utility warna teks utama. Nah namanya ini warna apa ini kayak Virsa namanya warna apa terusnya surface ya. Nah disitu kalau on SF ini ya kalau on SF itu kayak utility warna teks varian ya. Habis itu badge yang bagian down. Nah itu kayak untuk badge status. Kalau badge down ini yang down ini untuk kayak apa ya bisa dibilangnya itu badge down kayak untuk badge status selesai lah bisa dibilang juga. Kayak ini kan span selesai kan, selesai dari untuk mengisi dalam saat pencet itu dong. Nah habis itu row action text right. Nah row action itu kayak tombol aksi baris tabel kalau ada ini ya row action. Nah habis itu span kelas simbol style font size dan mode span. Nah ini kayak untuk simbol-simbolnya lah. Ini button kan untuk button atau tombol atau cursor ya. Nah kita langsung masuk di row 2 atau row 2. Nah row 2 itu kita masuk di kelas FW500 satu kosongnya. Setiap ini kan ada row 2 row 3 itu kayak untuk satu orang aja. Ini untuk alif, ini untuk Avirsia, tapi sama kok penjelasannya atau kodenya pun sama juga. Zulkarnain Samsurya juga gitu. Adina Savana juga sama pakainya ini name-nya, ini masuknya, ini namanya, ini praktik statusnya, ini selesai. Kalau untuk ketika kamu sudah selesai ya Marvet ya kayak gitu aja sama kok untuk penjelasannya ya, kayak penjelasan pertama. Nah situ role ini dua name-nya ini untuk Nur Abidah, dia tuh dermatologi statusnya. Kalau batch ada yang belum tahu batch ini ya untuk kayak batch status selesai atau menunggu kan ini kan itu kayak menunggu ya. Kalau batch pending ini kayak untuk apa ya, untuk batch status menunggu, harus menunggu.
Habis itu kita langsung masuk aja di pagination voter. Nah, kalau ada yang belum tahu, div plus table footer itu kayak footer table lebih tepatnya ya. Nah, kalau table footer info itu kayak informasi pagination. Nah, kalau pakai fake BTN itu kayak container tombol pagination kayak untuk di sini ya kontainernya. Nah, kalau fake BTN aktif. Nah, ini ya, ini untuk kayak tombol pagination aktif. Ini kita panggil record 2, record 3 dan record 2 ini dari sini ya. Dari ref. Span class material symbol means chevron right ya. Nah, habis itu kita masuk di mobile lagi ya. Hampir sama lah untuk booking HTML juga kan. Nah, mobile itu untuk HP ya. Kalau ada yang lupa mungkin itu untuk HP. Nah, bottom nav ini untuk artinya ya untuk nav bawah mobile untuk bagian bawah-bawahnya. Habis itu bottom nav links itu untuk kayak memanggil dari index HTML untuk link menu HTML, link menu mobile. Habis itu bottom nav link aktif. Bottom nav link aktif itu kayak untuk ya menu mobile aktif ya. Habis itu kelas bottom nav link ref atau booking HTML dipanggil dari sini ya. Ini ya, ini span simbolnya event, pesan jadwal. Ini untuk span bottom left-nya itu kayak rekam medis. Yang ini beranda ya. Yang di bagian atas di bagian kanan ya. Nah, habis itu kita langsung masuk di dashboard ya. Nah, yang paling atas dulu, nggak mungkin dari paling bawah kan. Ya, kita langsung masuk di dashboardnya. Kita masuk di dashboard Alif saja ya, yang menjelaskan ini kan namanya Alif toh. Nah, ya tadilah 4 kali kayaknya saya ulangi doc type HTML itu seperti deklarasi aja. HTML juga kayak gitu elemennya. Head itu untuk kayak bagian datanya, metadatanya, halaman. Nah, untuk title itu kayak judulnya ya, linknya itu sama juga yang kayak tadi. Kita langsung aja masuk di desktop navbar. Nah, desktop navbar itu ya ini top nav itu kayak navbar desktop bagian atas yang kayak tadi juga. Navbar itu untuk kayak logo atau namanya ini indeksnya kita panggil juga dari sini ya. Nah, untuk nama itu di bagian sini Medihook ya. Nah, habis itu top nav links yang belum tahu lagi atau lupa lagi. Ya, untuk kayak itu kayak kontainer atau grup aja. Grup menunya kayak ada beranda, rekam medis dan pesan jadwal. Nah, habis itu kita masuk di main konten. Nah, main konten ini agak beda ya. Nah, yang pertama itu kelas atau kelas kontainer. Nah, yang belum tahu kontainer itu kayak kontainer utama dan halaman ya. Nah, hero section. Nah, ini hero header. Nah, yang belum tahu hero header itu kayak dashboard bentuknya. Ya, satu juga yang kayak tadi yang saya jelaskan kan. Yang pertama selamat pagi Alif. Itu kayak selamat paginya ya. Ini TH1 yang belum tahu arti TH1 itu kayak hidung utama halaman. Ini selamat pagi, ini Alif ya. Untuk awalan aja ya. Nah, ini ringkasan kesehatan Anda. Gimana kan? Nah, ya bener yang ini body kayak gini kayak teks body ukurannya ya. Nah, kalau colornya itu atau warnanya itu kayak utility warna sekundari ya. Sama aja. Nah, habis itu status batch. Nah, kalau belum tahu status batch itu kayak status klinik. Nah, kita pakai ini ya. Class dot green. Nah, ini yang belum tahu kayak indikator warna hijau. Sudah warna hijau kan ini green artinya hijau ya. Nah, habis itu kelas T label SM. Nah, kalau itu kayak untuk teks label kecil. Kalau yang ini dia surface ini untuk utility warna teks utama ya. Nah, kita langsung masuk di bento gear. Nah, bento itu untuk layout ya, kayak gimana? Bento itu kayak untuk layout bentonya. Nah, kita langsung aja masuk di health stats-nya. Nah, yang pertama kan card. Nah, card ini kayak card umum ya. Nah, habis itu kita masuk di card header. Nah, ini dulu ya bento CO1 dan 8. Nah, ini kayak kan kita pakai berapa ya tadi? 5 dan 7 kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang kan 8. Berarti artinya card ukuran 8 kolom. Nah, habis itu kita masuk di card header.
Karhidar. Kalau ada yang belum tahu karhidar itu kayak header card ya. Nah, sudah habis itu kita masuk TH3 ini ada TH3 kan. Ini artinya kayak heading ukuran H3 ya. Nah, kalau ini surface ini yang kayak tadi ya, yang tadi saya jelaskan baru-baru sekali. Nah, ini record attainment ini dari sini ya kita panggil masuk di sini. Ya, ini kayak lihat riwayatnya atau gimana. Masuk ada rencana satu. Nah, habis itu kita masuk di sini vital script. Nah, vital script itu kayak grid data vital yang utamanya kan. Nah, vital title ini ada favorit dan detak jantung. Detak jantung berapa kan? Tapi belum disambung jadi. Nah, habis itu kita masuk di vital title value. Nah, ini dia kayak untuk card data vitalnya kayak ya untuk kontainer nilai vitalnya 72 dan BPM kayak data kemarin. Nah, habis itu kita masuk di vital title. Nah, kalau vital title itu kayak yang kayak tadi lah untuk datanya kan. Nah, langsung aja di sini. Vital data label. Nah, vital data label itu kayak label data vital. Nah, ini ada blood pressure dan tekanan darah, ya. Nah, habis itu vital title num itu kayak angka data vital, kayak 118 garis miring 75 ya. Nah, habis itu kelas vital title ini lebih banyak jelaskan tentang vital ya. Vital title yang kayak tadi ya, vital title label. Nah, kalau ini dia kayak untuk labelnya aja dia untuk label kecil atau gimana ya. Ini berat badan dan scale-nya, material sistemnya ya. Nah, kalau ada yang belum tahu label SM itu kayak apa ya? Kayak teks label kecil kalau kalian belum tahu ya untuk berat badan. Nah, di situ title value itu sama juga kayak kontainer nilai vital sama juga kan. Ini kayak ini 68,5 nomornya dan ini kilogramnya ya. Nah, ini umumkan ini kalau vital title nom ini kayak angka data vital angkanya. Nah, vital title unit itu untuk satuan kan, kilogram itu satuan kan. Nah, kalau untuk satuan itu kalian harus pakai vital title unit. Soalnya kalau kalian masuk di vital title nom nggak bisa, nggak nyambung ya. Nah, di situ kelas vital title lagi. Nah, tapi ini yang untuk table ya. Nah, kalau untuk table itu kayak untuk vital table-nya aja. Nah, habis itu ini vital label kan kayak label data vitalnya kan. Nah, ini material simbolnya adalah thermostat. Nah, itu kayak suhu. Ini suhunya kan, thermostat dan suhu. Nah, ini material simbolnya kayak gimana. Ini labelnya kan suhu kan, gitu. Nah, habis itu ini vital title value. Nah, kalau value itu kayak kontainer nilai value-nya kan ini kayak yang tadi. Title nya ini 36,6. Ini untuk angka. Nah, habis itu kalau untuk unit kan ini vital title unit iya untuk ya kalau untuk dibilang untuk kayak satuan data ya kayak tadi ini kilogram dan ini angkanya. Ini dia angka Celsius ya atau suhu, bisa dibilang suhu lah. Nah, dari situ kita masuk di operational horse. Nah, untuk operational horse itu kayak 4 horse ini kan. Nah, cars bento. Kalau kalian nggak tahu cars bento itu kart kan umum. Nah, langsung lagi kita masuk div, display flags. Nah, kayaknya div kayak kalian sudah tahu lah kayak gimana itu div. Nah, situ material simbol outline color primary. Nah, itu juga yang kita pakai schedule-nya itu. Nah, color primary itu kayak utility warna primary-nya. Nah, ini marginnya 0 ya, style marginnya. Nah, kalau TH3 tadi tuh yang pertama yang kita jelaskan. TH3 mirip aja itu. Nah, situ kelas horse list. Nah, course horse list itu adalah daftar jam operasional. Nah, Senin Jumat ya, yang kayak tadi ya, jam 8 sampai jam 8 juga untuk Alex Sumamendra ya. Nah, Sabtu itu untuk jam 9 sampai jam 2 saya masuknya. Minggu tutup, lagi libur ya. Nah, kalau yang nggak tahu ini course horse list day itu kayak nama hari, ini nama waktu.
Nama hari, nama waktu, nama hari, dan nama waktu. Sama aja kan? Nah, kita langsung masuk di On Duty Doctors. Nah, yang pertama kan itu Kars Bento. Nah, Kars Bento itu kayak gabungan aja sih untuk gabungannya kayak kartu ukuran 12 kolom kan tadi berapa ya? 7 ya. Nah, situ H3 kalau TH3 itu kan, TH3 lagi kita ketemu. TH3 nya agak banyak, ini kita ketemu kayak tadi. Spesialis yang tersedia hari ini yang ada. Nah, ARF blocking HTML dipanggil dari sini ya. Kelas BTN atau button primary, pesan jadwal. Kalau kalian pesan jadwal, kalau belum tahu button primary adalah tombol primerinya. Nah, habis itu kita masuk lagi di kelas Dr. Grid. Nah, Dr. Grid dia itu kayak untuk grid daftar dokter, daftarnya ini ada Firsya, Alif, ya. Nah, kelas Dr. Card ya. Nah, di kelas Dr. Card itu kayak kartu dokter, kartu dokternya. Nah, di kelas Dr. Card avatar atau muka. Nah, ini di Firsya ya. Kalau ini dipanggil dari sini. Nah, habis itu kelas flex call. Ini namanya dokter name ya, name, nama. Ini status radio lagi ya. Sama aja. Nah, habis itu kalau flex call ada yang nggak tahu flex call 1 ini itu utility flex column ya. Ini spesialis dokter ya. Status. Nah, ini lagi dokter card. Ini card dokternya Alif ya. Alif sebentar saya tindis ya. Kita kasih selesai ya, hampir sama lah untuk di atas. Namanya Alif sama Mahendra. Spesialis pediatri. Habis itu ini Jul juga sama. Ini namanya Zulkarnain Syamsurya. Ini dokternya, ini dia masih praktik umum ya. Nah, ini untuk nama dokter juga ini yang kayak saya jelaskan di akhir saya. Ini namanya Dina Savana Diskin. Nah, untuk spesialis ortopedi. Nah, ada juga ini untuk fotonya ya. Nah, namanya itu Nur Abida. Nah, itu dia spesialis dermatologi. Nah, kita langsung aja ke mobile yang kayak tadi hampir sama lah, bukan aja hampir, sudah sama betul. Nah, ini mobile ini untuk HP ya. Nah, pertama kan buat bottom nav. Kalau ada yang belum tahu bottom nav itu kayak navbar bawah mobile yang di bagian bawah. Nah, ini index HTML kita panggil dari sini. Nah, kalau bottom nav link aktif itu kayak menu mobile aktif ya. Jadi panggil dari index. Nah, situ ini form ya. Nah, kita langsung masuk aja di bottom nav links. Bottom nav links itu kayak bottom nav link itu menu mobile ya. Nah, mobile icon-nya ini material simbol kayak folder yang kayak tadi lah saya jelaskan, yang pas di record dan booking dan index ada kayak ya. Nah, di situ bottom nav links booking HTML. Nah, ini material simbol-nya event. Yang bottom nav labelnya pesan jadwalnya kapan ya. Kalau belum ada yang tidak tahu bottom nav label itu kayak label menu mobile. Label menu mobile. Dan kalau untuk ini ya sama lah yang kayak tadi, foldernya, spread, dan nav body HTML. Mungkin kalau saya boleh pencet yang Alif ya untuk supaya kalian tahu ini gimana. Dia masuk di sini. Ya, sangat ganteng ya. Nah, mungkin cukup ya untuk saya penjelaskan untuk terakhir ini. Ya, kita sudah tidak ada lagi yang ya, sekian penjelasan dari kami tentang website Medihub. Semoga membantu kalian ketika ingin mengatur jadwal atau gimana pun. Dari proyek ini kami belajar membuat tampilan website menggunakan HTML dan CSS mulai dari navbar, card, table, form, hingga layout responsif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya ketika saya menjelaskan.